Baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi semua yang sudah hadir di PBS Ministry. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, sharing firman, dan diskusi, kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh sampai pada pagi hari ini bangun dalam keadaan sehat segar. Itu karena kasih anugerah, kebaikan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Terima kasih buat satu hari lagi di mana kami boleh berkumpul di PBS untuk sama-sama memuji, menyembah, dan memuliakan namamu Bapa. Biarlah dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Engkau yang pimpin. Tutup bungkus kami pribadi, lepas pribadi, semua jaringan, internet, wifi yang kami gunakan. Juga khususnya hambamu yang akan menaikkan pujian penyembahan, Ananda David Hartawan, serta Pastor Linda yang akan men-sharingkan sebagian dari isi firman-Mu. Biar itu bisa dimampukan oleh Roh Kudus, diberikan hikmat kepada Pastor Linda untuk menyampaikan isi hati Tuhan, dan setiap kami yang mendengarkannya, punya telinga seorang murid, hati seorang hamba, yang tumbuh di hati setiap kami terrema dan dimampukan oleh Roh Kudus melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Ananda David. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita punya hati yang siap untuk menerima firman Tuhan, mempunyai hati yang menjadi tanah hati yang siap dibajak pada hari ini, dan kita juga memberikan kemuliaan bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Thank you, Jesus. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. Inilah hidup kami, Tuhan. Jadikan kami pujian-Mu. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost,
the broken to life. Kasih-Mu yang membebaskan Tuhan. Kasih-Mu yang membuka jalan kami. Inilah hidup kami, kami serahkan. Kami Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Where I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Where I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Kami membangkitkan Tuhan. Kau yang memulihkan Tuhan. Kau yang membuka jalan.
Tuhan kami bisa Tuhan, pada hari ini bisa sebelum mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mengerti Tuhan kalau Engkau telah lebih dahulu Tuhan mengasihi kami Tuhan. Jauh sebelum kami bisa mengenal Engkau, jauh sebelum kami bisa mengerti tentang kasih-Mu Tuhan. Dan biarkan pada hari ini kami mempunyai hati yang siap Tuhan untuk mengerti Engkau Tuhan, mengerti firman-Mu Tuhan. Lebih mengenal Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarkan pada hari ini Tuhan bukan hanya pengetahuan yang kami mengerti Tuhan, tetapi ada hal yang lebih dari itu Tuhan. Ada impartasi Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Shalom semuanya, selamat pagi. Senang Shalom. bisa bersama-sama. Apa Selamat kabar pagi. semuanya? Selamat pagi, apa kabar? Saya Puji tahu Tuhan, bahwa, ya kenapa? Puji luar Tuhan biasa baik. 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 Eh, kita mau belajar hari ini, saya mau ambil di kitab Yakobus. Kita buka poinnya di Yakobus 1 ayat ayat 17. Ya. Eh, kita baca sama-sama ya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau beri kami nafas kehidupan. Engkau berikan kami waktu lagi 1 hari untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di hari ini atau buah apa yang Tuhan mau kami lakukan di hari ini. Atau kami tahu Tuhan kenapa kami masih hidup di hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita baca di Yakobus, saudara. Di Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17. Kita baca ya. 2, 3 ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, kalau saya mau kasih satu judul di firman Tuhan hari ini adalah paket yang sempurna dan terindah dari Tuhan. Kenapa saya bilang paket? Karena sekarang kan lagi musim, kalau kita mau beli barang, kita pakai Shopee, terus kita pakai apa? Lazada, dan macam-macam deh, Tokopedia. Nah, itu kan kalau datang namanya paket, ya kan? Dan Tuhan memberi kita paket yang terindah dan yang sempurna. Kalau kata di sini adalah pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Saudara tahu anugerah itu sesuatu yang sebenarnya kan nggak selayaknya, ya. Artinya sesuatu yang kita sebenarnya nggak layak, tapi Tuhan berikan seperti anaknya Yesus Kristus, Tuhan berikan buat kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita
satu paket yang sempurna, saudara. Anugerah yang sempurna. Datangnya dari Tuhan sendiri, ya. Datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Nah, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, terkadang waktu kita memesan barang di online atau daring yang lainnya, yang terlihat bagus di gambarnya, tetapi tidak sebagus ketika kita menerima fisiknya. Di lain waktu kita menerima sebuah hadiah. Mungkin ada seorang teman yang memberikan kepada kita hadiah. Tetapi pada waktu kita ulang tahun, atau pada waktu cross kado Natal, pokoknya hadiah apa saja. Tapi waktu kita menerima hadiah, kadang-kadang kita mengatakan, bukan ini yang kita butuhkan. Kita membutuhkan yang ini, yang lain lagi. Jadi, pada waktu kita menerima sesuatu, buat kita, itu sepertinya bukan buat kita. Ya. Tapi hari ini waktu saya baca firman Tuhan hari ini, dikatakan gak ada pertukaran. Jadi waktu Tuhan memberikan paket buat kita, gak ada tuh paket yang mestinya buat saya dikasih buat Pak Kemal atau Ibu Ira, ya. Gak ada paket yang mestinya buat apa namanya, buat Ibu Weni dikasih buat saya. Gak ada, gak ada yang salah, karena yang Tuhan berikan buat kita itu memang yang sempurna, yang memang buat kita. Karena apa? Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Dan dia tahu persis kapan dia harus memberikan kepada kita. Dan kadang-kadang saudara, hadiah yang Tuhan berikan kepada kita itu dalam bungkusan yang kita nggak harapkan. Ya, saudara, saya pernah dapat hadiah. Bungkusannya itu dus Indomie, saudara. Dus Indomie, ya kalau dilihat dari bungkusnya nggak banget gitu loh. Dus Indomie, saya mau dikasih Indomie nih gitu pikir ya. Ternyata di dalam dus itu ada bungkusan lain. Terus kemudian di dalam bungkusan itu ada bungkusan lagi yang lain. Emang saya dikerjain, saudara. Di dalam bungkusan yang lain ada bungkusan lagi yang lain. Dan sampai di akhir satu bungkusannya indah, saudara. Saya dapat sesuatu yang saya mau dan saya butuhkan. Dan terkadang bungkusan yang Tuhan berikan buat kita, ya, itu di packing melalui sesuatu yang seperti tadi, tidak indah. Dan mungkin itu melalui cobaan, permasalahan, keadaan-keadaan yang tidak enak. Tapi kadang-kadang hadiah itu datang dengan berkat yang gak terduga. Kita dapat percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah untuk kebaikan kita. Mungkin saat kita menerimanya, kita gak suka. Kita marah. Kita merasa mungkin Tuhan gak adil. Kita merasa mungkin ini bukan buat kita. Kenapa orang lain mendapat bungkusan paket yang lebih baik dari kita, lebih bagus, lebih indah. Tapi pada satu hari kita mungkin akan sadar bahwa itulah pemberian atau jawaban doa yang terbaik bagi kita. Karena apapun yang Tuhan berikan, Tuhan siapkan untuk kita, pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita melihat Yesus, dia adalah paket terbesar dari Tuhan buat umat manusia.
Dia tidak datang dalam bungkusan Mega dan Agung. Dia datang dengan seperti seorang bayi. Kadang-kadang kita berpikir, kalau orang mau nolong umat manusia di dunia yang segini banyak, mesti datangnya pakai baju, kostum superhero. Atau harus kelihatan ototnya kuat. Harus dibuktikan bahwa dia sanggup memindahkan gunung. Tetapi paket yang Allah berikan buat kita, satu bungkusan yang tidak megah dan agung, tetapi bungkusan yang sederhana di palungan, yaitu seorang bayi yang sepertinya memang pada waktu itu tidak bisa bikin apa-apa. Namanya bayi, bukannya menolong, malah harus ditolong. Tapi melalui dia, kita menerima hadiah keselamatan, kasih karunia, atau anugerah, dan kehidupan yang kekal. Saudara, kita tahu bahwa dunia itu selalu berubah. Tidak seperti dunia. Tuhan tetap teguh dan tidak berubah. Kasih, belas kasihan, dan kebaikan itu konstan, saudara. Ketika kita mengalami kesulitan, kita mungkin berjuang untuk melihat berkatnya. Tetapi bukan masalah berkatnya. Tetapi mari kita melihat kasih karunia-Nya selalu hadir. Terkadang dengan cara yang tidak langsung atau tidak kita sadari. Ayat bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap hal yang baik dalam hidup kita, pada akhirnya kita harus sadari, itu berasal dari Allah. Percayalah pada waktu Tuhan itu sempurna, bahwa ketika paketnya tidak tiba pada waktunya, menurut kita ya, atau tidak tiba dengan cara yang kita harapkan, kita harus bersyukur atas berkat dan pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Semua paket yang Tuhan berikan. Karena Tuhan mau kita belajar. Kita belajar menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita belajar menyadari bahwa Tuhan ingin membentuk karakter kita. Kita belajar menyadari bukan rencana kita yang lebih hebat dari rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan yang lebih hebat dari rencana kita. Kita belajar menyadari bahwa kasih Tuhan itu selalu ada setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang kita alami saat ini. Kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Memberikan kepada kita kasih karunia yang cuma-cuma. Tidak ada sesuatu kebaikan apapun atau usaha kita apapun yang dapat merubah paket Tuhan. Karena apa? Itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Amin, saudara. Saya mau sedikit kasih kesaksian, saudara. Bulan lalu, beberapa 2-3 minggu yang lalu tepatnya, saya tahu ada hal yang harus saya perlu beriman akan satu hal. Ya. Saya perlu beriman untuk saya bayar uang sekolah anak-anak, kuliah ya. Saya beriman untuk bisa bayar uang wisuda anak saya gitu ya. Dan saya tahu selama bertahun-tahun Tuhan itu nggak pernah terlambat. Pertama, yang kedua Tuhan itu memberikan bukannya hanya pas-pasan, saudara, tetapi yang Tuhan berikan memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Istilahnya memang cukup, ya. Bahkan ada berlebihan untuk kita bisa memberkati orang lain yang pada waktu itu Tuhan berikan
Tuhan menyatakan kepada kita kebutuhan itu, kebutuhan orang lain. Saudara, pada waktu itu saya biasanya dulu-dulu saudara, setiap mengalami masalah ini, saya khawatir, saya takut, saya bertanya-tanya, apa saya bisa melalui ini ya Tuhan? Saya bisa pakai seperti ini ya Tuhan? Oh, saya bisa seperti dulu, saya bisa lakukan ini dan itu berhasil dengan rencana dan cara-cara saya. Tetapi rencana dan cara Tuhan itu beda, saudara, ternyata. Dan Tuhan itu ternyata Allah yang sangat kreatif, saudara. Sangat-sangat kreatif. Dan satu kali, saudara, saya punya dua rekening, saudara ya. Dua rekening. Satunya itu rekening pembayaran dan memang rekening perusahaan. Jadi saya pegang rekening perusahaan dan satu lagi rekening saya. Jadi kartunya itu agak mirip ya saudara. Kartunya itu agak mirip. BCA Gold saudara. Dan pada waktu itu saya lagi memasukkan uang di dalam rekening perusahaan ya. Itu sejumlah 25 juta saudara. Jadi karena saya harus bayar-bayar. Dan biasanya saya masuk langsung saya bayar, uangnya habis ya gitu. Artinya kan memang cuma numpang lewat. Tetapi yang satu ya rekening saya. Dan setelah saya masukkan, ternyata rekening ATM yang saya sedang ada di situ itu bermasalah. Ya, akhirnya saya pindah ATM, saudara. Saya pindah ATM. Waktu saya pindah ATM, saya antri lagi kan, sudah saya antri lagi. Dan waktu saya masukkan lagi ATM yang satunya, waktu saya masukin lagi dalam ATM yang satunya, ternyata ATM yang saya ambil itu ATM saya. Jadi ketukar saudara ya. Pas saya masukkan, yang pertama sekali saya cek saldo karena saya harus transfer. Tapi waktu saya cek saldo, saya bingung. Kok saldonya tidak 25 juta, berkurang. Dan saya panik ya, saya panik. Waduh, ini gimana ya? Itu berkurang ya. Waduh, ini gimana ya? Terus saya sempat panik, saya bilang, apa ada kesalahan ya Tuhan? Tapi saudara, jumlah saldo itu adalah ternyata itu adalah saldo uang saya yang memang bukan uang saya, istilah gini loh. Ternyata saldo itu adalah saldo uang yang uang saya plus uang yang Tuhan berikan buat saya. Ya, jadi nilainya lumayan besar saudara. Dan saya ambil lagi kartu satu lagi, saya coba masukin lagi. Nah, yang satu lagi persis 25 juta saudara. Jadi, oh, jadi yang satunya benar kartu saya ya. Buat saya itu kayak amazing gitu. Hah, kok bisa ya? Tapi akhirnya saya dengan telepon yang 25 juta saya transfer sesuai apa yang harus dibayarkan. Sudah. Setelah itu saya merenung. Setelah antrian selesai, saya antri lagi. Saya cek. Oh, saya cek mutasi saudara di HP saya. Oh iya benar. Ada pemasukan yang besar. Dan saya menyadari satu hal bahwa itu adalah pemberian hadiah paket yang terindah dari Tuhan. Tepat pada waktunya karena saya harus bayar 2-3 hari setelah itu semua uang sekolah anak saya, uang graduation dan sebagainya. Dan itu cukup bahkan berlebih untuk ada orang yang harus saya tolong, saudara. Saya menyadari satu hal. Kadang-kadang kita nggak bisa memakai rencana kita, pikiran kita untuk bisa menerima hadiah yang dari Tuhan. Kita harus mengerti bahwa Tuhan itu sudah memikirkan matang-matang sebelum kita memikirkan matang-matang apa yang harus terjadi dalam hidup kita. Hari ini yang saya mau share dari kitab Yakobus ini yang Martin Luther mengatakan kitab jerami, saudara. Karena kitab biasanya setiap kitab kan ditujukan buat siapa. Kitab Yakobus ini itu ditujukan kepada kedua belah suku
perantauan ya. Dan sepertinya walaupun kitabnya cuman hanya 5 pasal, saudara, tapi saya menyukai kitab Yakobus ini. Semuanya itu temanya beda-beda, tetapi dalam. Dan hari ini yang saya ambil di ayat 17, ya, ayat 17. Itu intinya di awalnya adalah pengujian dan pencobaan. Ya, dua ayat sebelum akhir daripada tema pengujian dan pencobaan bicara mengenai pemberian yang baik. Ya, jadi mari kita belajar hari ini bahwa pemberian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, apapun bungkusannya, kita tahu bahwa itu adalah pemberian yang terbaik dan pemberian yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, kami belajar bahwa semua bungkusan yang kelihatannya tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan kita kecewa bahwa bungkusan itu kok sepertinya membuat kita susah atau menderita. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar. Mungkin suatu hari nanti kita mengerti bahwa paket isi yang paling penting, isi yang Tuhan siapkan buat kita adalah isi yang terbaik, paket yang terbaik, isi yang sempurna buat kehidupan saya, karakter saya dibentuk. Terima kasih Tuhan untuk paket yang sudah ada buat kami. Paket bahkan sudah Tuhan siapkan buat kami. Paket yang sudah kami nikmati sebelumnya. Kami tahu semuanya Tuhan siapkan untuk kebaikan kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih, Pastor Linda. Baik, sebelum kita masuk di acara puncak untuk diskusi dan sharing, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai pada hari ini, itu karena kebaikan Tuhan masih memberikan kami kesempatan satu hari lagi untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, Pastor Linda Mamusung yang hari ini telah men-sharingkan sebagian dari firman-Mu itu, biarlah itu terema dalam hati pikiran kami, dimampukan oleh Roh Kudus untuk mencerna dan melakukannya. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami terima dari hari ke hari sampai saat ini, itu adalah yang terbaik. Dan Tuhan punya maksud tujuan yang sangat terbaik dalam hidup kami. Mungkin saat ini kami belum mengerti apa itu Tuhan yang terjadi, kenapa itu terjadi, tapi kami harus meyakini sesuai dengan firman-Mu, bahwa apapun itu tidak mungkin tertukar, tidak mungkin salah, dan tidak mungkin late. Tapi itu adalah yang terbaik dan tepat pada waktunya kami dapat menerimanya dan mengaccept-nya. Semua itu untuk kebaikan kami dari kasih karunia Tuhan yang sudah berikan dalam hidup setiap kami. Tuhan, terima kasih buat Pastor Linda Mamusung Hartawan yang hari ini kau pakai menjadi saluran berkat penyaluran firman-Mu, Bapa. Kau memberkati hamba-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan perjalanannya. Apa yang dia rindukan, doakan Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Dan apapun yang dia doakan, Tuhan pasti berikan melebihi apa yang dia pikirkan dan perlukan, itu yang Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan buat Pastor Linda, diberkati suaminya Bapak Wawan, berkati keenam putra putrinya Tuhan. Bela Tuhan keluarga ini menjadi keluarga yang Shekinah Glory, yang dimanapun mereka berada berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Terutama pekerjaan Pastor Linda ya Tuhan, Kau akan membuat dia berhasil, beruntung dalam segala sesuatu yang dia pegang, tentu akan jadi emas dan berkat bagi banyak orang. Kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna. Kau tambah-tambahkan hikmat, makrifat, pewahyuan untuk Pastor Linda dapat memberikan Tuhan pelajaran, pengetahuan, atau pengenalan akan Tuhan kepada setiap banyak orang. Dan itu dimampukan oleh Roh Kudus untuk dicerna bagi setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan,
buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan buat David hartawan ya Tuhan. Kau pakai anak muda ini dengan caramu yang luar biasa. Engkau yang tahu kerinduannya Tuhan. Engkau tahu Tuhan segala cita-cita dan masa depannya ada di dalam tangan dan rancanganmu Bapa. Kami yakin dan percaya yang terbaik buat Ananda David ya Tuhan. Kami mengasihi dia, tapi Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi dia. Bahkan apapun yang dia pikirkan dan perlukan, apapun yang bahkan yang tidak timbul dalam hati dan pikirannya, Tuhan siapkan buat David dan untuk masa depannya. Terima kasih Tuhan, diberkati pendidikannya, diberkati apa yang dia kerjakan, perjalanannya. Kau tambah-tambahkan lagi Tuhan, haus dan lapar kerinduan akan kebenaran firman dalam hidup David. Biar David ini berdampak bagi banyak orang, berkat dimanapun dia berada. Kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna buat Ananda David. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan buat Pastor Kemal dan Dr. Weni yang kau pakai, percayakan Tuhan untuk ada di PBS ini. Tuhan, kau pakai kerinduan kedua hambamu ini Tuhan adalah membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan cara yang benar, dan semuanya Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati Pastor Kemal, diberkati Dr. Weni Tuhan, biar rumah tangga ini Shekinah Glory, berdampak bagi banyak orang, membawa jiwa kepada Tuhan Yesus, terutama kau tambah-tambahkan juga hikmat, pewahyuan, pengenalan akan Tuhan, kesehatan, kekuatan, kerinduan mereka semua Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apa yang mereka doakan, perlukan, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Kau tahu Tuhan kerinduan hati Mami Tuhan. Kau tahu Tuhan apapun yang Mami hadapi. Biar Mami boleh menjadi suri, teladan, berkat, garam, terang bagi kami semua anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besarnya. Di mana Mami berada, Mami menjadi berkat. Apapun yang Mami rindukan, doakan Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Dan kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan buat Mami. Itu Tuhan punya maksud tujuan yang sangat luar biasa dalam hidup Mami. Kalau ada sampai hari ini, agar hidup Mami lebih efektif lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, apa yang Mami perlukan, apa yang Mami butuhkan, Tuhan akan berikan semuanya. Bahkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus, yaitu berkat-berkat sorgawi dan berkat-berkat rohani yang melimpah bagi hidup Mami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa buat Bapak Darta, Tuhan. Biarlah dimanapun Pak Darta berada, bagi istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya, Bapak memberkati. Bahkan jauh apa yang dia butuhkan, perlukan, Tuhan sudah siapkan. Kau bawa Tuhan keluarga ini menjadi keluarga yang sungguh-sungguh militan, sungguh-sungguh takut Tuhan, sungguh-sungguh cinta Tuhan, dan berdampak bagi sesama. Terima kasih Tuhan, usaha pekerjaan Bapak Darta Engkau berkati, pelayanan rumah tangga anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa ya Tuhan. Dimanapun hambamu ini saat ini berada Tuhan, kasih karunia, berkat, rahmat, anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Apa yang dia doakan, rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apa yang dia butuhkan Tuhan akan cukupkan. Diberkati Bapak Ivan Mapa dalam usaha pekerjaan perjalanannya. Apapun, dimanapun Bapak Ivan berada Tuhan, dia menjadi contoh, berkat, garam, terang, dan apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Anak cucu menantunya Tuhan yang pelihara, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang lindungi dan berkati, dan pengenalan akan Tuhan Yesus semakin dalam bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa beserta keluarganya, tapi kami tahu Tuhan jauh lebih mengasihi, memperhatikan, bahkan mata Tuhan tertuju pada keluarga ini. Engkau tahu Tuhan, tambah-tambahkanlah talenta, hikmat, pengetahuan, kesabaran kepada Bu Ira Tuhan dalam hari-hari musim-musim ini. Kami tahu nggak mudah yang dia hadapi, tapi bersama Tuhan Yesus, Bu Ira dan keluarga cakap menanggung segala sesuatu dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat Bapak Rolof Tuhan, yang saat ini masih ada di rumah sakit. Engkau yang tahu keberadaannya, tapi kami yakin dan percaya paket apapun yang diterima Pak Rolof Lopulalan, itu yang terbaik, karena Tuhan punya maksud tujuan yang sangat mulia dalam hidup dia. Karena Tuhan ingin Pak Rolof lebih bergantung dan mengandalkan Tuhan. Diberkati dokter, medis, obat-obatan, terapi, apapun Tuhan. Kau cukupkan semua biayanya, kau cukupkan apapun keperluan dan kebutuhannya. Karena Pak Rolof anakmu Tuhan, dia ada di hati, di pikiran, dan di rancanganmu. Dan rancanganmu adalah rancangan masa depan penuh harapan bagi Bapak Rolof. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Tirsa Yolanda Tuhan, dimanapun Ibu Tirsa berada saat ini, baik dalam perjalanan atau dia tiba di tujuan, Tuhan perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan, Kau memberkati dia kesehatan, kekuatan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, juga Tuhan diberkati dalam rumah tangga, usaha pelayanannya, juga Bapak Kris suaminya Tuhan, Pak Kris Hasbert, Bapak memberkati dia dimanapun berada, pekerjaannya, juga putrinya Keisha, Kau tambah-tambahkan Tuhan untuk keluarga ini adalah roh pengenalan akan Tuhan, takut akan
akan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, takut akan Tuhan awal dari segala sesuatu pengetahuan. Dan keluarga ini boleh menjadi keluarga yang militan, yang Shekinah Glory, dicukupkan kebutuhan mereka. Hamba juga berdoa buat Bapak Harvey, adiknya Ibu Tirsa Tuhan. Biar saat ini Tuhan melalui beberapa terapi medis atau perawatan, biar akan mengadakan pemulihan yang progres. Tuhan cukupkan kebutuhannya dan diberikan yang terutama adalah berkat-berkat rohani dan surgawi kepada Bapak Harvey untuk dia mengenal Tuhan, mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Dan itu akan menjadi bagian dalam hidupnya adalah kesembuhan dan pemulihan. Bila orang yang takut akan Tuhan, apapun yang dia doakan dan kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga buat Bapak Julius, Pendeta Julius Go Tuhan. Diberkati dalam pelayanan rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanannya. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Diberkati apa yang dia kerjakan, apa yang dia doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Pastor Yohanes Parapat beserta Mami Grace, Grace, Mercy, dan Shalom. Biarlah Tuhan kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang lebih lagi takut Tuhan, militan, Shekinah Glory, berdampak menjadi berkat bagi banyak orang. Ketiga anaknya Grace, Mercy, Shalom jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, tumbuh menjadi anak-anak yang pandai dan cerdas. Dan Mami Grace menjadi istri yang setia, yang takut Tuhan, cinta Tuhan, tunduk pada suami Tuhan, jadi tiang doa bagi suami, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Dan Pastor Yohanes Parapat menjadi imam bagi anak, istri, keluarga dan keluarga besarnya dan berdampak bagi orang di sekitarnya. Apa yang dia kerjakan, pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, Tuhan buat berhasil. Apa yang dia doakan, rindukan, Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan kebutuhan keluarga ini menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus sesuai janji firman-Mu Bapa. Bagi setiap orang percaya yang hidup sungguh-sungguh takut dan berkenan akan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga buat putra hamba Daniel Tuhan saat ini dalam perjalanan ke kantor Tuhan. Dia boleh tiba dengan sangat baik. Pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari Daniel dan setiap kami. Naik turun keluar masuknya. Dia tiba di kantor. Apa yang dia kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia kerjakan dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan, hamba berdoa Tuhan dia menjadi garam terang berkat bagi pimpinan, karyawan dan orang-orang di sekitarnya Tuhan. Daniel akan tampil beda Tuhan. Dia anakmu, dia biji matamu ada di hati dan rancanganmu. Yang dia pekerjakan, yang dia putuskan adalah semua daripada Tuhan. Berikan dia lagi tambah-tambahan roh takut akan Tuhan. Dia menjadi anak yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan dia diberikan kepandaian, kecerdasan. Dia akan diberikan hikmat. Apa yang dia sentuh, dia kerjakan semua jadi emas. Tutup bungkus anak ini dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kau akan berikan dia pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Yang membawa Daniel lebih melekat dan takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Itulah kerinduan ke setiap kami, kerinduan hamba-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya orang yang takut akan Tuhan ada di dalam hati dan digendong oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga rindu PBS ini menjadi efektif. Bukan ibadah rutinitas biasa, tapi ibadah yang benar-benar mengenal pribadi Tuhan, takut akan Tuhan, dan berdampak bagi sesama. Setiap yang mendengar melalui media sosial diberkati. Mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang susah hati diberikan penghiburan Tuhan. Kami rindu Tuhan siapapun yang mendengar tayangan PBS ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mereka diberkati dengan berkat yang sama seperti kami Tuhan. Adalah berkat rohani dan surgawi Tuhan. Karena kami tahu orang yang memegang janji firman Tuhan, apapun yang mereka butuhkan, perlukan Tuhan akan siapkan melebihi apa yang kami pikir dan perlukan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Kami rindu Indonesia dilawat Tuhan menjadi negara yang adil, makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada orang-orang yang takut akan Tuhan kau pakai menjadi tiang doa bagi bangsa ini. Agar setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang belum mendengar berita keselamatan, Injil keselamatan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Transformasi terjadi. Indonesia menjadi negara yang berdaulat atas ketentuan dari Tuhan Yesus. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Diberkati juga pemerintahan Tuhan, dari presiden, wakil presiden, sampai tingkat Pemda terakhir, yaitu RW dan RT. Mereka begitu takut akan Tuhan. Kami rindu setiap orang yang duduk di pemerintahan, orang-orang yang percaya akan Kristus Yesus Tuhan, orang-orang yang berintegritas, yang takut akan Tuhan, yang membawa dampak dan berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan menutup doa pada pagi hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Dan biarlah semua doa ini Tuhan dari dupa yang harum, dan setiap kami menerima jawaban doa tepat pada waktu yang Tuhan tentukan bagi setiap kami. Dan doa ini kami alaskan hanya dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan berdoa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan kepada hambanya, Pendeta Linda, untuk menutup dalam doa berkat sebelum kita masuk ruang diskusi. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, biarlah berkat-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu di dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Kasih karunia-Mu yang sudah Engkau persiapkan buat kami sebagai paket yang terindah, paket yang tersempurna Tuhan. Hari ini yang berdoa Tuhan, kami siap menerima itu dengan satu keyakinan bahwa apapun yang menjadi bungkusan daripada paket itu adalah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kekuatan yang dari Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Linda. Luar biasa renungannya hari ini. Jadi, sorry. Jadi temanya paket sempurna dari Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana kita Kita belajar bagaimana di sini kalau di firman Tuhan melalui bungkusannya, kadang-kadang bungkusannya baik gitu. Tapi kadang-kadang bungkusannya itu melalui, tadi saya diberkati juga, bungkusannya itu melalui pencobaan, permasalahan gitu. Jadi hari ini kita akan diskusi mengenai Yakobus 1 ayat 17. Kalau kita bisa melihat secara konteks dari keseluruhan ayat ini, ya, berbicara konteksnya adalah pengujian dan pencobaan. Pengujian. Nah, sebelum kita masuk ke ayat 17 di mana kita menerima paket pemberian yang baik, ya, di situ dikatakan sumber segala yang baik itu adalah dari Tuhan melalui Yesus Kristus anaknya, Yakobus 1 tadi. Bukan hanya dia memberikan yang terbaik untuk kita yang percaya kepada, tapi bahkan dia memberikan, dia mencari saat kita terhilang darinya. Jadi bukan hanya dia berikan, tetapi ketika kita jauh, kita hilang, Tuhan mencari kita. Roma 5 ayat 8. Anugerah Tuhan tidak menunggu agar kita meminta terlebih dahulu, tetapi dia yang pertama-tama memenangkan hidup kita melalui pengorbanannya. Kita tadi udah bahas itu, si Ibu Linda udah bicara ya. Jadi hadiah yang Tuhan berikan yaitu dia berikan anaknya. Anugerah itu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau kita lihat dari konteks ini, bagaimana kita menerima di situ dikatakan saudara-saudara jangan setiap pemberian yang baik. Nah, sebelum kita menerima pemberian yang baik, kita baca dari ayat 12, 13. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ada pencobaan demi pencobaan yang kita harus lewati dan kita di situ bertahan, ya. Ayat 13 di situ, apabila seorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Karena Allah nggak mencobai, ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, karena Dia adalah Allah yang sempurna. Dan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kadang-kadang keinginan kita itu yang membuat kita itu dicobai gitu, bukan karena Tuhan sebetulnya dalam konteks ini ya, dalam konteks ini. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Memang kalau kita lihat ada ayat lain berkata Tuhan Yesus saja dicobai, tapi itu dalam konteks beda ya. Kita mesti lihat dalam konteks ayat ini. Dan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Ayat 8 ayat berapa ini? Ayat 16, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa.
Ketika kita berkeinginan, kita kan punya keinginan masing-masing. Ada dosa ketika kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang kita ingini, tapi kita memaksakan segala sesuatu sesuai, kita pikir, Tuhan kehendaki karena saya udah berdoa. Belum tentu ya, jadi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kembali kita masuk ke ayat 17 ini, bahwa setiap pemberian yang baik, mungkin kita mengalami, tadi Bu Linda bilang ada pemberian paket yang dia terima gitu. Kalau saya ada slogan yang don't judge the book by apa? By the cover, by its cover. Jadi kita melihat segala sesuatu, kita jangan dulu judge, jangan dulu menghakimi gitu. Jadi istilahnya apa? Kadang-kadang berkat atau ini dalam di cover tadi ya, sesuai dengan firman Tuhan yang tadi, di covernya buruk, jelek. Tadi ada beberapa lapis lagi, tapi itu adalah hadiah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Itu yang saya dapat. Mungkin ada yang mau mulai. Kita mulai dari siapa? Weni dulu, silakan. Bu Weni. Bu Weni Oke, Laihadi. terima kasih banyak Bu Linda, luar biasa eh, sharing firmannya dan eh, kupasannya. Kalau saya melihat bahwa mengingatkan lagi sih kepada saya bahwa seluruh perbuatan baik itu bisa manusia lakukan. Yang pertama, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena kan tadi di sini jelas diingatkan, kadang-kadang kita suka berpikir kita bisa memberi atau kita bisa melakukan itu karena saya nih. Tapi di sini saya belajar bahwa segala perbuatan baik kita itu yang kita bisa lakukan itu diciptakan karena kita serupa dengan dan segambar dengan Allah, kita memiliki sifat-sifat Allah. Ini yang diingatkan untuk saya. Sifat-sifat di mana Allah Bapa karena begitu besar kasihnya sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal buat kita. Terus saya juga diingatkan lagi, jadi kita percaya segala sesuatu yang baik, baik itu yang di belakang kita, itu ada tangan Allah yang bekerja. Tangan Allah yang baik itu yang terus intervensi di dalam seluruh dunia ini. Karena dikatakan tadi, setiap pemberian yang baik, setiap pemberian yang baik, dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Eh, saya teringat akan firman di Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11. Di sana berbunyi firman Tuhan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tadi kupasan mengenai pemberian yang baik, anugerah yang sempurna, itu paket lengkap sudah dijabarkan. Jadi saya nggak akan ulang, tapi mengingatkan saya ini tentang segala sesuatu yang semua di dunia ini yang bisa melakukan perbuatan baik itu ada intervensi, ada campur tangan Tuhan, sehingga penekanan pengulangan bahwa itu Allah itu selalu berikan yang baik dan selalu yang baik. Tapi yang kalau saya mau mau ingatkan teringat lagi tentang di ayat 17b-nya sebenarnya. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Alamat rumah saya dengan alamat sebelah rumah saya, kami sama-sama angkanya di 25, cuma bedanya di sebelah pakai A. Jadi sering kali paket kami nyasar ke sebelah tetangga kami atau paket sebelah nyasar ke rumah kami. Jadi seringkali kita pikir, eh ada paket nih, kita udah senang. Tapi ternyata itu bukan buat kami. Nah, di sini saya belajar
bahwa kita bisa mengenal Allah sebagai Allah yang nggak pernah salah kirim, nggak pernah. Kalau menurut saya nih, Allah tuh nggak pernah eh, berdusta, nggak pernah menyesal ketika dia kirim paket yang sempurna, yaitu Yesus. Saya baca lagi dari 1 Samuel 15 ayat 29. 1 Samuel 15 ayat 29. Di sini dikatakan, lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Allah itu nggak pernah berdusta. Ketika tadi diajak sama Pak Kemal untuk kita tarik mundur bahwa ini konteksnya adalah berbahagia orang yang tahan dalam pencobaan. Eh, Makanya muncul ayat ini untuk memberikan encourage kalau menurut saya, bahwa ketika kita dalam suatu ujian atau pergumulan, fokus kita kita switch. Memang susah, tapi saya percaya Roh Kudus yang di dalam kita ketika kita menerima Kristus yang adalah paket sempurna itu, dia akan memampukan kita akhirnya mengganti fokus kita bukan kepada pergumulan kita, bukan kepada badai kehidupan kita, bukan kepada raksasa yang ada di depan kita, tapi kita dimampukan untuk akhirnya bersyukur kepada ayat A ini, bahwa siapa kita? Kita aja luar biasa, kita mendapat terlebih dahulu adalah paket yang sempurna, paket yang sebenarnya kita tuh nggak layak menerimanya. Tapi Tuhan memberikan itu dengan cuma-cuma, tanpa perlu kita masukin ke keranjang belanja kita untuk kita mendapatkan paket itu. Eh, ini adalah kembali lagi, apapun yang akan di depan kita menanti, satu, ingat fokus kita tuh sudah dapat terlebih dahulu loh paket yang yang kita nggak masukin dalam keranjang untuk kita bisa terima. Tapi paket itu Tuhan berikan buat kita. Paket yang Allah sendiri nggak menyesal memberikannya kepada kita. Allah memberikannya ya karena kasihnya dia. Nah, tugas kita sekarang bagi orang-orang yang seperti tadi Ibu Linda bilang, ketika dia sudah mendapat paket itu, Tuhan mau kita menjadi perpanjangan tangannya dia untuk melakukan yang baik. Bukan karena hebat kita, tapi kembali lagi kerinduan Tuhan untuk semakin banyak orang-orang menerima paket yang sempurna ini, paket yang semestinya orang-orang juga bisa terima ketika kita menyampaikan akan kabar baik ini. Ada paket yang luar biasa. Anda nggak perlu memasukkan ke dalam keranjang belanjaan Anda sehingga paket itu akan datang ke rumah Anda, tapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma paket yang sempurna ini. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih Bu Linda, luar biasa untuk paket sempurnanya ini. Tuhan berkati. Thank you. Luar biasa ya. Bagaimana kita mau terima paket itu? Ya, pertama kita harus tahan uji. Ya, pertama kita harus tahan uji gitu yang ayat 12 itu. Dan habis itu apabila kita dicobai jangan oh ini pencobaan datangnya dari Tuhan. Oh, atau kita kadang-kadang kenapa why me? Kadang-kadang kita salahkan Tuhan juga gitu. Jangan begitu. Akhirnya dikatakan ayat 16, sebelum kita peroleh pemberian yang baik itu, di situ dikatakan saudara-saudara yang kukasihi, dia bilang, janganlah sesat. Jadi kita nggak boleh sesat juga. Bagaimana kita tahan uji, kita kuat melewati segala sesuatu. Kadang-kadang kita beranggapan bahwa, waduh, Tuhan mana ya? Kok saya mengalami hal yang ini? Kita tahu Tuhan itu ada di dekat kita, di dalam hati kita. Tuhan selalu ada di dalam setiap permasalahan kita. Ya, ketika kita di 17, setiap pemberian yang baik adalah anugerah Tuhan yang sempurna. Dan anugerah itu nggak salah alamat, tadi Bu Linda udah bilang. Bukan salah alamat, jadi itu tepat buat kita, buat saudara dan saya.
Oke, silakan Bu Fani. Terima Ya, kasih Mami Bu dulu Weni. nih. Terima kasih Atau Mami, Tuhan silakan Yesus. Mami. Terima kasih, Pastor. Shalom, Pastor Kemal. Shalom semuanya. Semua kita yang ada itu bagian maupun ada halangan Tuhan. Biarlah kita. Jadi Tuhan, semua yang terbaik itu dari Tuhan. Semua yang terbaik, yang paling sempurna dari Tuhan. Tapi kita juga nggak boleh hanya yang baik saja yang kita bisa bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan tahu paket apa yang paling sempurna untuk aku, untuk keluarga aku, untuk semua dari PBS, untuk semua orang yang percaya. Jadi yang berdaulat itu Tuhan Yesus. Dia sudah tahu paket apa yang terbaik. Versinya Tuhan, bukan versiku. Bukan versi kita, Pastor Kemal. Tapi versi Tuhan Yesus dalam segala-galanya. Karena dia yang berkuasa, dia yang berdaulat. Itu saja. Jadi mampukanlah kita berjuang mati-matikan. Jangan aku mau terima yang enak-enak saja. Malah kata Tuhan Yesus, kata Firman, kita juga maupun kita pakainya nggak enak, karena Tuhan Yesus sudah serahkan itu semua, bahkan anaknya yang tunggal seperti Firman besar kemarin dikasihnya sama kita. Tidak ada yang nggak baik dari Tuhan. Anaknya pun dikasih. Jadi mau apa lagi kita? Jadi setiap nafas ini masih ada. Tuhan Yesus mampukanlah kita, mampukanlah aku supaya jangan menerima yang baik saja. Karena pakai dari Tuhan itu yang paling sempurna. Diturunkan dari Bapa di surga, semua yang baik, yang indah, yang pun semulia. Itu miliknya Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, kita diberinya hak, kita juga memilikinya karena kita pewaris kerajaan Allah. Jadi kita sabarlah menanggung segalanya karena Tuhan Yesus lebih dari segalanya sudah diserahkan kepada kita mengadai juga. Itu yang kita lakukan. Berjuanglah kita mati-matian untuk itu. Karena untuk itulah kita diberi hidup. Pasti ada nafas. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus mampukan kami semua untuk menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Mami, luar biasa. Jadi paketnya nggak kebesaran, nggak kekecilan, ya, pas, sempurna. Oke, jadi Tuhan sepertinya udah tahu nih ukuran kita. Rambut di kepala kita aja Tuhan tahu, apalagi yang lain ya. Jadi Tuhan itu maha maha pengasih, maha penyayang, dan Dia itu maha Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Oke, silakan Bu Fani. Baik, Pastor. Puji Tuhan, sangat terberkati ya kita hari ini luar biasa. Tidak ada sih hari yang tidak luar biasa, tidak ada firman yang tidak luar biasa. Hanya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, mau belajar dan mau mengimani dan melakukannya. Itu kunci yang pertama. Karena hari ini firman-Nya Tuhan pakai Pastor Linda juga dengan caranya Tuhan gitu untuk mengingatkan setiap kita. Karena gini, tadi Pastor Kemal juga kita kan baca dari memang sih semua dari satu ya, dari ayat satu, tapi yang relevan banget, maksudnya relate banget dengan yang dibacakan sama Pendeta Linda pagi hari ini itu dari 12 gitu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, itu dia kuncinya. Saya nggak bacain semua ya, tapi dari 12 ke 17. Apa yang saya dapatkan? Jadi gini, yang bisa menerima dengan legowo, saya punya bahasa legowo, untuk setiap paket yang dia terima itu, kalau dia adalah orang yang disebut tadi di ayat 12, dia berbahagia karena dia tahan uji. Jadi gini kan tadi udah diilustrasikan sama pendeta Pak Pastor Linda bahwa kadang-kadang kan kita lihat tuh kemasannya bagus banget tuh. Wah, kertas kadonya pokoknya oke lah, cocok gitu. Tapi dalamnya kadang-kadang nggak sesuai gitu dengan yang kita inginkan. Wah, aku nggak butuh ini sebenarnya. Atau kayaknya bukan ini deh. Nggak sesuai sama packagingnya gitu ya bahasanya sekarang. Nah, itu kan pikiran kita kan. Nah, tetapi kalau orang yang sudah memang mau bagus kayak packagingnya, mau nggak bagus kayak packagingnya, tapi dia tahu bahwa yang di dalamnya itu dari Tuhan, karena semua dari yang baik, yang indah, yang manis itu datangnya dari atas. Di atasnya cuma ada satu Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa kita di surga. Nah, jadi untuk kita masuk di dalam ayat 17 ini, kita harus benar-benar mengaccept, bahasa saya mengaccept tuh ayat 12, bahwa yang saya terima hari ini itu bukan saya harus bilang itu datangnya dari pencobaan dari Tuhan. Enggak, yang saya hadapin hari ini itu akibat perbuatan saya yang lalu. Tadi kan udah dibilang di sini juga di 12, 13, 14 dan 15 ya.
bahwa kita harus tahu yang kita hadapi hari ini itu Tuhan izinkan karena apa yang kita lakukan dulu, yang kita terima hari ini itu untuk kebaikan kita. Jadi nggak ada yang terjadi dalam hidup kita itu yang tidak baik gitu. Karena Tuhan udah janjikan kita sebelum kita ada, Tuhan udah tahu apa yang baik buat kita. Cuman tugas kita hari ini adalah kita harus punya kuat mental gitu. Mental kita tuh adalah mental-mental Raja Wali gitu yang terbangnya di atas badai bukan ceker-ceker tanah gitu kayak ayam. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini kita harus mengimani, mengisap bahwa itu pasti yang terbaik dari Tuhan. Karena apa? Kalau kita dikasih kelebihan, nanti kita jadi orang yang overconfident. Tapi kalau kita dikasih nggak sesuai juga paket ukurannya juga kita nggak bisa gunakan gitu loh. Jadi oversize atau apalah bahasanya. Tetapi karena kita ini orang yang udah ada, khususnya kita yang di PBS ya, adalah orang-orang yang mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita accept dan kita kunyah kalau bahasa Bu Tirsa, terus kita harus dimampukan Roh Kudus menjadi pelakunya. Jadi ya udah terima paket kita yang hari ini itu udah pasti yang baik. Karena tadi Dokter Weni udah bilang, orang jahat aja nggak ngasih yang jahat kok sama anaknya, apalagi Bapak kita yang sangat baik, anaknya yang tunggal, dia serahkan buat kita untuk tebus kita. Jadi yuk, mari yuk kita mulai hari ini mengaccept apapun yang kita hadapi hari ini, apapun itu bentuknya, pasti beda-beda ya. Itu yang terbaik. Karena saya tahu yang saya terima hari ini, pasti itu yang paling baik, yang Tuhan punya tujuan yang terbaik dalam hidupku, Elizabeth Vanessa Swita. Itu pun yang diterima oleh Mami, Daniel, adikku Yohanes, keluarganya, apapun itu yang semua kita saudaraku yang terkasih dalam PBS ini, Pastor Kemal, Bu Weni, Pastor Linda, dan semuanya. Itu pasti yang terbaik. Cuma sekarang tugas kita adalah apa? Kita menjadi orang yang berbahagia, karena kita adalah orang-orang yang tahan uji. Karena di sini dikatakan ia akan menerima mahkota kehidupan. Kan tujuan kita hari ini ada di PBS apa? Untuk hidup yang kekal dan menerima mahkota kehidupan kan? Kita nggak mau ada satu orang pun, orang jangankan keluarga kita, orang di luar sana pun kita nggak mau kan ada satu orang pun dicampakkan ke neraka karena dia nggak bisa menghadapi mengaccept hidup dia hari ini kan. Nah tugas kita hari ini kita harus katakan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan sebab apabila ia sudah tahan uji ia akan menerima mahkota kehidupan. Ini sangat memberkati banget, luar biasa yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi ini memang paketnya untuk orang percaya, karena hanya orang percaya yang bisa mengimani ini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup dia itu yang terbaik dari Tuhan. Dengan kata lain, dia akan diberikan mahkota kehidupan dari Allah. Barang siapa yang mengasihi dia, dianya huruf besar. Dia itu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi satu lagi yang saya mau bilang, berbahagialah kita yang mengenal Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan kita. Karena kita akan menerima mahkota kehidupan dengan kita melewati dan menerima paket kita itu dengan Tuhan terima kasih, ini yang terbaik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Pastor Linda, Pastor Kemal, dan semua. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Fani. Wah, lebih jelas, lebih lengkap lagi. Sekarang kita dengar dari anak-anak anak muda nih. Terima kasih ada anak muda. Biasanya sama seperti yang hari Sabtu itu Daniel itu sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Karena ini orang-orang milenial ya, orang-orang apa ya, generasi-generasi muda. Yes. Oke, silakan David. Apa sih yang kita dapat? Apalagi David udah mau wisuda nih hari Minggu ini. Oke, David Hartawan. Ya, tadi kan memang di emphasize itu di ayat 12 ya, gitu ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ya sudah tahan uji, berarti kan sudah berarti udah mengalaminya gitu ya. Ia akan itu akan berarti dia belum dapat gitu kan, tapi akan mendapatkan gitu. Eh, yang sudah dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Di sini kan ada kata kasih gitu. Dan aku percaya sih waktu kita ngomong tentang kasih, di dalam kasih itu ada namanya trust, gitu. Ada namanya percaya gitu. Waktu kita mengasihi orang yang kita, ya istilah siapapun yang kita kasihi ya, berarti kita juga ada punya trust kepada orang tersebut, gitu. Dan kembali lagi, udah banyak yang mention juga tentang pemberian dari yang apa, don't judge the book by the cover gitu.
Dan ya itu semua tuh benar gitu. Kembali lagi, it's about our trust with God juga gitu, along the way ya, di dalam perjalanan hidup kita gitu. Karena buat aku pasti in every season pasti kita akan harus punya trust yang lebih lagi dan lebih lagi kepada Tuhan gitu. Sampai kita benar-benar sudah selesai di dunia ini dan akan menerima mahkota yang sudah Tuhan janjikan untuk kita terima nanti. Seperti itu sih kalau dari aku, karena memang sudah banyak yang dibahas juga sama Om dan Tante di sini. Jadi aku cuman uh, ada perspektif ini aja sih. Jadi tentang trust gitu sama-sama. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bro David. Luar biasa. Ya, jadi trust. Ya, kembali lagi. Oke, Tirsa, Bu Tirsa, kalau sudah di mana, kalau bisa, kalau Ya, nggak bisa, it's bentar, okay. Pastor. Mami ada mau nyampaikan sesuatu. Oke, silakan, Mami, Mami. ya, Mami saya wakilin ya. Mami bilang tadi dia sangat terberkati waktu David kasih tanggapan. Karena yang Mami simak dan saya juga itu memang penting banget tuh ada anak-anak milenial seperti ini. Karena Mami bilang cara David menyampaikan sesuatu itu dia langsung teringat sama cucunya. Itu aja Mirip. ya, mirip banget. Terima kasih Tuhan Yesus berkati, sangat terberkati. Iya, iya. Mirip. Makanya ntar David hari Sabtu nongol kita Suaranya aja mirip. Suaranya aja mirip. Suaranya mirip, betul. Mirip, namanya Daniel. Iya. Kata Mami hikmatnya, puji Tuhan. Karena Ada juga nanti yang namanya Daniel. Len, kapan-kapan Daniel suruh masuk, Len. Biar kita ngobrol ini anak-anak yang dipakai Tuhan. Ini sama persis sama anaknya cucunya Mami. iya. Amin, amin. Caranya Iya. berbicara, cara hikmat yang Tuhan Mirip kasih. sama cucu saya. Maaf ya sampai suara. Iya. Nanti kita ketemuan lah Daniel sama David. Ada Daniel, apalagi kalau Daniel yang satu Amin. sama Amin. juga. Amin. Ya. Oke, ada tambahan lagi, Tirsa. Kalau enggak, biar mungkin ada disimpulkan dari Linda bagaimana firman Tuhan ini luar biasa. Saya diberkati, gitu. Saya diberkati. Jadi kita untuk menerima pemberian itu nggak tiba-tiba datang sekonyong-konyong datang pemberian itu. Ada proses yang kita lewati, harus lewati. Oke, silakan Bu Linda. Closing statement. Closing statement. Intinya Tuhan begitu mengasihi kita, ya. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kita orang yang sudah seperti ayat 12 tadi dengan melewati segala pencobaan, bukan. Karena Tuhan tetap akan melakukan hal yang terbaik buat kita, seperti Dia berikan anaknya Yesus Kristus buat kita. Tetapi bagaimana kita menerimanya kalau kita mengerti apa yang Tuhan berikan buat kita, sama kita nggak ngerti apa yang Tuhan berikan buat kita, itu beda. Jadi istilahnya kalau Tuhan kasih mah tetap Tuhan nggak membanding-bandingkan ya, Tuhan kasih. Tetapi gimana kita bisa menerima dan mengerti apa yang Tuhan berikan itu beda. Jadi di sini dikatakan memang Tuhan itu Allah yang penuh kasih, tapi di satu pihak saya juga percaya bahwa Tuhan nggak membeda-bedakan. Yang Tuhan bedakan adalah sesuai dengan yang Tuhan mau berikan, arti apa yang diberikan ke Pak Kemal, ke saya, itu sesuai dengan memang yang Tuhan punya rencana buat kehidupan kita. Kenapa saya bilang begini? Ada beberapa orang yang saya melihat Tuhan itu begitu sayang sama dia. Ya. Pemberian yang Tuhan berikan itu begitu luar biasa. Tapi dia nggak sadar. Tapi dia nggak ngeh. Sampai disadar-sadarin juga tetap nggak sadar-sadar. Ngerti nggak? Dan dia nggak merasa berbahagia dengan apa yang sudah terjadi di dalam hidupnya. Berbeda dengan beberapa orang-orang anak-anak Tuhan.
udah yang tadi pencobaan udah begitu besar, tapi dia tetap bisa bersyukur dan melihat ini cara Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan buat hidupnya. Ya. Jadi sampai di momen yang tadi pencobaan itu yang di ayat 12, bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan mau, itu yang titik poinnya tuh di situ. Baru kita dapat melihat ini yang terbaik buat hidup kita. Ya. Ini yang saya percaya bahwa eh, kenapa kita bilang tahan uji dan dalam setiap pencobaan. Karena memang kalau saya sadari Tuhan tuh nggak pernah memberikan pencobaan langsung berat. Setiap kita Tuhan tuh melatih, dilatih, dilatih. Sampai udah di kelas 2 udah bener, dikasih kelas 3, kelas 3 lagi udah lulus, kasih kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi Tuhan melatih kita untuk menerima hadiah yang semakin terbaik yang Tuhan berikan buat hidup kita. Ya, jadi hadiahnya kan nggak one time gift dong. Hadiahnya kan multiple gift, ya, multiple gift. Dan ya kita nggak bisa bilang sekarang saya udah puji Tuhan, nanti saya udah nggak akan terima hadiah. Ada lagi, tetapi dengan packaging yang berbeda. Itu aja. Jadi intinya siap sedia menerima hadiah dari Tuhan apapun packagingnya, karena itu semua yang terbaik buat kita. Tuhan siapkan yang terbaik buat kita. Itu aja. Thank you. Terima kasih. Oke, silakan Bu Fani tutup dalam doa. Terima kasih Bu Linda, Pastor Linda. Baik, David, terima kasih David. baik, kita akan masuk di eh, ujung dari ibadah hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan hari ini yang sangat luar biasa berikan kepada setiap kami untuk belajar, mengerti akan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh mengaccept menjadi orang yang berbahagia untuk segala sesuatu paket apapun yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kami, itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami menjadi orang-orang yang terlatih. Iman otot kami semua terlatih. Kami bisa mengaccept menjadi orang-orang yang well trained dalam pengenalan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami begitu banyak mau melakukan banyak hal. Kami yakin dan percaya itu semua Tuhan akan yang memimpin langkah hidup kami sampai sore tiba malam hari kami di rumah kami masing-masing. Biarlah semua kami boleh berada sepanjang hari ini dengan pengenalan akan firman Tuhan. Kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang pasti kami menjadi berkat bagi banyak orang dengan kasih yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.